Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Febri Mustohar, peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial dari SMP Pancakrida Kalirejo. Pada tugas kali ini, di modul 1.1, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada kurikulum nasional. Capaian pelatihan. Tujuan pelatihan. Coding dan kecerdasan artifisial. Coding adalah proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Coding juga merujuk pada subaktivitas dalam pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer dalam bentuk seperti PC, server, robot, dan lainnya, yang menerapkan solusi yang dirumuskan melalui berpikir komputasional. Sedangkan kecerdasan artifisial, para ahli memiliki berbagai definisi terkait kecerdasan artifisial, tergantung pada perspektif masing-masing. Kaplan dan Heinlein 2019 mendefinisikan kecerdasan artifisial sebagai kemampuan sistem untuk secara akurat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut, dan menerapkan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas tertentu. Sementara itu, Foley dan McWork 2010 mengartikan kecerdasan artifisial sebagai bidang kajian yang fokus pada sintesis dan analisis agen komputasional yang dapat bertindak dengan cara yang cerdas. Russell dan Norvig 2010 lebih lanjut mendefinisikan kecerdasan artifisial sebagai studi tentang agen cerdas yang mampu menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan. Elemen dalam coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Berpikir komputasional seperti yang didefinisikan oleh Wing 2006 disajikan sebagai keterampilan dan pola pikir dasar yang tidak terbatas pada ilmuwan komputer tetapi dapat diterapkan secara universal. Proses berpikir komputasional dapat dibagi menjadi 4 pilar. 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Algoritma. Langkah-langkah mendesain penerapan berpikir komputasional. 1. Menentukan topik yang akan diterapkan dalam pembelajaran berpikir komputasional untuk diselesaikan, dibahas, atau diajarkan. 2. Mencari ide alat bantu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memecahkan topik yang dipilih sebagai masalah yang akan diselesaikan. 3. Menyusun ide alat bantu menjadi skenario pembelajaran yang sistematis dan menyesuaikan dengan metode pembelajaran berbasis siswa aktif yang sesuai. 4. Melaksanakan proses pembelajaran mulai dari pembukaan, inti, hingga evaluasi. 5. Melakukan dokumentasi, mencatat, dan menyimpan momen digital selama proses dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Operator modulo sering disingkat menjadi MOD. Pada dasarnya adalah operasi matematika yang menghasilkan sisa dari pembagian dua bilangan. Ketika kita melakukan perhitungan modulo dengan basis tertentu, misalnya modulo 10, kita kembali ke 0. Setiap kali ada yang akan mencapai angka tersebut. Ini persis seperti jam modulo 10 yang kita bahas, di mana setelah angka 9, angka berikutnya kembali ke 0. Akan saya kasih contoh. Misal, 8 ditambah 3. Pada jam modulo 10 akan membawa kita dari 8 bergerak 3 langkah menjadi 9, lalu kembali ke 0, dan akhirnya ke 1. Jadi, 8 ditambah 3 modulo 10 sama dengan 1. Literasi digital. Literasi digital merujuk pada keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menggunakan, mengevaluasi, dan menerapkan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Literasi digital meliputi pemahaman dan keterampilan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi TIK untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan mencari solusi dalam berbagai konteks. Literasi dan etika kecerdasan artifisial. Literasi kecerdasan artifisial bagi peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah
mencakup pemahaman fundamental tentang apa itu kecerdasan artifisial, bagaimana kecerdasan artifisial bekerja, dan bagaimana kecerdasan artifisial diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga perlu mengetahui lanskap kecerdasan artifisial dan bisa membedakan masing-masing modelnya. Penjelasan dari lanskap kecerdasan artifisial. 1. Machine learning. Ini adalah bagian dari kecerdasan artifisial yang merujuk pada sistem yang dapat belajar sendiri. 2. Deep learning. Ini adalah subkategori dari pembelajaran mesin yang berbasis pada jaringan saraf buatan. 3. Kecerdasan artifisial generatif. Ini adalah subkategori dari model deep learning yang dapat menghasilkan konten baru berdasarkan apa yang dijelaskan dalam input. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tentang coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum nasional bisa menambah semangat dan wawasan kita dalam menyongsong masa depan digital. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar jadi generasi cerdas teknologi. Sekian dan terima kasih.